Dia namanya Clement Forel, tentara Jerman yang siap berangkat ke medan perang. Di stasiun ketika istrinya datang, Catherine langsung ngasih tahu, kita bakal punya bayi lagi. Dengar itu Forel langsung meluk, kelihatan seneng banget. Lisa putri pertama mereka minta ke ayah, ntar jangan lupa kirimin surat. Forel cuman bilang, ayah janji. Mereka pun akhirnya berpisah. Sayangnya setelah Jerman kalah, Forel ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Di pengadilan Soviet, dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman kerja paksa di Siberia selama 25 tahun. Dalam perjalanan panjang naik kereta, para tawanan Jerman hidup dengan kondisi mengenaskan, kedinginan, kelaparan, dan hampir beku. Supaya badan tetap hangat, komandan nyuruh mereka terus ubah posisi. Tapi tiba-tiba salah satunya histeris ketika tubuh rekan di belakangnya terus nempel. Waktu Forel periksa, sambil nyalain api dia ngasih tahu orang itu udah mati. Di halaman depan sedang nunggu surat dari ayah. Begitu kurirnya datang, pas Lisa samperin, bukannya langsung dikasih. Si Mamang malah minta cium. Karena gak mau, berhasil direbut. Lisa pun langsung lari kenceng. Dia seneng banget. Pasti itu surat dari ayah. Di dalam gereja Lisa ngasih surat itu ke ibu. Dengan wajah cemas, Catherine buka dan mulai baca. Katanya palang merah gak nemu informasi tentang Forel. Baik dari daftar yang gugur ataupun tawanan perang. Mendengar itu Lisa langsung kecewa, sementara Catherine cuman bisa nahan sabar, apalagi Forel belum sempat melihat bayi mereka. Meski sedih, Lisa gak mau putus asa. Di depan patung Bunda Maria dia berdoa, tolong bawa ayahku pulang. Di dalam kereta, Forel ngobrol sama Danhor, tawanan yang katanya ahli peta. Forel nanya soal Tanjung Desnev, tempat camp yang bakal mereka tuju. Di dinding gerbong yang udah beku, Danhor gambar kasar letaknya sambil bilang, tempat itu ada di ujung timur laut, bakal lama banget buat nyampe ke sana. Tapi Bauk malah nyolot, jangankan nyampe ke sana, di tengah jalan paling kita bakal mati beku dan kelaparan. Gara-gara itu jadi pada baku hantam. Begitu kereta berhenti, tawanan yang udah tewas digotong keluar dan dinaikkan ke atas truk. Setelah itu karena butuh kayu untuk penghangat ruangan, waktu berbaris, setiap orang cuma dijatah 4 batang kayu. Saat giliran Forel maju, gara-gara ngelamun ngelihat Catherine dan Lisa, komandan langsung negur. Pas ngambil kayu malah kelebihan, dia pun langsung ditendang petugas. Beberapa hari gak dapat makan. Sekalinya dikasih, tiap orang cuma boleh ngambil 1 ekor ikan. Melihat tinggal sisa 2, diam-diam komandan masukin 1 ke sakunya. Forel tahu, tapi gak berani ngomong. Suatu hari di tengah malam yang dingin, karena haus dan lapar, ada yang sampai minum air kencingnya sendiri. Di sampingnya bahkan sampai ngerokin salju yang nempel di dinding. Udah tahu lagi panik, Bauk malah ngomong, kita bakal dibiarin mati di sini. Melihat Meter ketakutan, pas disamperin Forel, dia curhat. Surat dari ibuku bikin aku tenang. Forel ngasih tahu, sembunyiin surat itu. Setelah nenangin Meter, sambil nahan dingin, Forel pelan-pelan ngeluarin foto Catherine dan Lisa. Satu-satunya hal yang bikin dia tetap kuat. Keesokan paginya pas kereta berhenti, di balik jendela melihat banyak petugas datang. Semua orang pada panik, tapi begitu disuruh keluar, saking lapar dan haus, salju pun mereka makan.
andauernde Hoffnung. Setelah itu untuk menuju kamp Siberia, dalam kondisi lemah dan kelaparan, para tawanan harus berjalan di tengah cuaca dingin. Buat yang terluka, sebagian dibawa ke atas kereta kuda. Ketika berjalan di atas lapisan es, satu orang tumbang dan begitu petugas tembak, bikin kuda panik yang akhirnya terperosok ke bawah. Satu orang gak selamat, dia pun akhirnya tenggelam. Di tengah perjalanan, Forel sempat mikir, andai nanti pengen kirim surat ke keluarga, ngelihat medannya kayak gini, yakin gak bakalan sampai. Di markas besar kamp penjara Tanjung Desnev tahun 1946, ketika Letnan Kamenev dipercaya mayor untuk memimpin kamp penjara itu, tanpa nolak Kamenev pun siap. Setelah berjalan cukup jauh dan melelahkan, begitu Meter tahu udah sampai, dia pun sedikit lega. Di dalam barak rumah sakit, gara-gara tifus banyak korban tewas. Karena takut menyebar, Stauffer meminta penisilin ke rekannya yang bernama Pahmutova. Dia adalah dokter Rusia. Tapi Pahmutova malah nolak lalu bilang, "Oh itu cuma dokter Jerman, jadi gak usah merintah." Di tengah lapang saat dibariskan untuk menghitung jumlah tawanan, satu persatu mereka disuruh nyebutin nomor. Di sela itu, melihat kampnya terbuka tanpa pagar dan pengawasan ketat, Forel pikir bakal gampang buat kabur. Komandan bilang, "Ini di utara, jangan harap bisa kabur." Di tengah putaran hitungan, begitu satu orang tumbang, Kamenev samperin dan langsung dieksekusi. Gara-gara itu semua disuruh ngitung lagi dari awal. Kepada Dr. Stauffer, Kamenev berkata, "Dengan cara begini kita bakal tahu mana tawanan yang sehat dan siap bekerja." Malam pun tiba, mereka masih berdiri sampai gemeteran. Bukannya diam, Meter malah ngajakin Forel ngobrol. Pas ketahuan Kamenev, karena curiga ada yang disembunyikan, Meter cuma nyerahin surat, tapi Kamenev minta lepasin semua pakaiannya. Meter membuka pakaiannya. Melihat Meter kedinginan, ngerasa gak tega. Pas Forel mau buka mantelnya, Kamenev tanya, "Kau mau apa?" Forel cuma jawab, "Aku takut dia mati." Kamenev ngancem dan akhirnya Forel pun nurut. Tawanan lain disuruh pergi, sementara Meter ditahan. Dan sejak malam itu, gak ada yang tahu gimana nasib Meter selanjutnya. Saat mereka digiring menuju gerbang, gambar Stalin segede gaban terpampang di atasnya. Begitu masuk ke dalam terowongan, Forel sempat nengok ke belakang. Wajahnya kelihatan panik. Di tengah jalan waktu Danhor histeris ketakutan, Bauk lewat, dia malah teriak, "Gabung aja sana sama si Meter." Waktu mereka sampai, barulah sadar kalau tempat itu ternyata pertambangan timah. Pas disuruh buka pakaian, Forel sempat cemas dan nanya ke tawanan yang lebih senior. Orang itu bilang, "Tenang aja, cuman buat bersihin kutu." Setelah dibotakin, begitu pakaian kelar dicuci, semua pada berebut. Saat Forel dapat foto yang terselip di mantelnya, ternyata udah luntur. Di dalam sana, dia pun mulai menghabiskan hari-harinya. Di kantor komite Jerman, buat mastiin lagi, saat Catherine pengen lihat daftar kematian prajurit, sambil narik-narik baju, Lisa bilang ke ibu, "Ayah belum mati." Catherine yang sedih dengernya cuman bilang, "Ya, ibu ngerti nak." Setelah dicari, petugas ngasih tahu, gak dapat informasi tentang Forel, tapi musim gugur rencananya bakal ada negosiasi baru dengan Rusia. Jadi harus nunggu. Mendengar itu, Catherine cuman bisa sabar. Dua tahun kemudian, di pertambangan, saat lagi kerja, atap terowongan tiba-tiba ambruk menimpa Danhor. Waktu dicek, dia udah tewas.
Gak lama kemudian Kamenev manggil Forel ke ruangannya. Sesampainya di sana, dia malah disuruh benerin mesin. Tapi Forel awalnya nolak. Sampai Kamenev bilang kalau dia tahu dari arsip Forel dulu seorang mekanik. Akhirnya mau gak mau dia harus nurut. Malamnya setelah mesin nyala, Forel nyadar ada celah buat kabur. Tanpa pikir panjang, dia langsung nekat lari. Melihat ada kereta gandeng di jalur belakang, Forel buru-buru lepas ganjelnya dan langsung naik ke dalam. Baru aja jalan sebentar, udah ketahuan petugas. Ketebak bakalan kabur, Kamenev cuman ngetawain. Di tengah hujan, Forel dihukum di dalam lubang sempit. Kamenev terus ngejek, bilang kalau Uni Soviet udah kerja sama Amerika Utara. Mau kabur kemanapun lu bakalan dikirim lagi ke sini. Gak lama Forel akhirnya dikeluarin. Sebelum pergi, Kamenev nyindir, cepat masuk, teman-temanmu udah nungguin. Pas masuk, masing-masing pada bawa alat buat mukulin Forel. Di antara mereka si Bauk yang paling semangat. Cepetan maju woi, gak sabar nih. Setelah babak belur, Dr. Stauffer datang buat periksa kondisi Forel. Tak lama Kamenev muncul dan nyuruh bawa dia ke ruang perawatan. Di sana Forel demam tinggi. Sambil nangis dia minta tolong, pengen nulis surat ke keluarganya. Tapi Stauffer cuman bilang, percuma, suratmu gak bakalan sampai. Sedangkan di rumah, hampir setiap hari Lisa nungguin surat dari ayah. Tapi mamang pos cuman lewat doang. Pas dikasih tahu ibu, ayah ada di Rusia. Waktu buka peta, Lisa bingung. Gimana cara nyarinya? Rusia itu kan luas banget. Setelah sembuh mendengar Forel pengen pulang, Stauffer ngedukung. Dia ngasih tahu harus punya persiapan matang. Dari mulai pakaian, sepatu, kompas, makanan dan cara nyalain api di bawah suhu 40 derajat. Begitu mendengar Stauffer mau bantu, Forel langsung kaget. Di barak rumah sakit ketika Stauffer dan Pahmut Tova lagi ngecekin pasien, Forel yang sebelumnya disuruh pura-pura sakit, saat giliran diperiksa, meski Pahmut Tova sempat terkecoh, si Kamenev datang, maksa Forel buat balik kerja ke pertambangan. Rencana mereka akhirnya gagal. Malamnya, saat itu juga, Forel nekat kabur. Sesampainya di kamar Stauffer, ketika lagi melihat peta, baru aja mulai, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Setelah Forel sembunyi, pas dibukakan pintu, tumben Kamenev datang ngajakin minum bareng. Suasana berubah tegang. Setelah Kamenev keluar, yakin aman, Stauffer langsung buka sweater, ngeluarin sepatu dan barang yang bisa dibawa. Dia pun nyembunyiin perbekalan di atas bukit deket lintas kereta. Dengar itu Forel ngerasa heran. Barulah Stauffer ngaku, sebenarnya itu persiapan dia buat kabur. Alasan nyerah karena udah didiagnosa kanker. Percuma pulang juga. Sebelum pergi setelah ngasih sebuah pistol dan 8 cadangan peluru, Stauffer cuman pesan, kalau berhasil temui istriku, berikan kotak ini. Alamatnya udah lengkap, bilang aja di musim dingin tahun 1950, aku udah meninggal, dimakamkan dengan layak. Terakhir Stauffer ngasih tahu, karena mereka bakal mencarimu ke barat, pergilah ke utara, arah laut dan sepanjang pantai. Ketika mau buka pintu, kedengeran ada ribut-ribut di luar. Stauffer nyamperin, pura-pura lewat di depan Kamenev yang lagi ngegodain Pahmut Tova. Setelah mereka pergi, barulah Forel turun. Pas mau keluar, karena ada salju masuk buat ngilangin jejak waktu dibersihin. Stauffer yang sembunyi di dekat pintu cuman nganggukin kepala, ngasih isyarat semoga pelariannya lancar. Setelah Forel nyampe bukit dan ngambil perbekalannya, dari dalam curiga Forel kabur. Begitu Kamenev masuk kamar Stauffer, ternyata dia udah tewas.
mengakhiri dirinya sendiri. Keesokan harinya untuk menuju ke utara, setelah melihat kompas, Farel mulai melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, dari belakang, begitu melihat kereta anjing datang, spontan Farel pun lari hingga tas perbekalannya jatuh. Berkat ice fog atau kabut es, Farel berhasil lolos. Di pertambangan gara-gara Farel kabur, imbasnya tawanan gak dikasih makan. Mereka pun sepakat mogok kerja. Ketika Kamenev mendesak komandan, karena tetap nolak. Pas dia dipukul, Bauk langsung berdiri sambil bilang, lebih baik mati daripada kerja tapi gak dikasih makan. Pas ditodongin senjata, bukannya takut, Bauk justru nyodorin kepalanya. Beneran ditembak. Bauk pun akhirnya tewas. Si pemburu yang tadi hampir nangkep Farel datang ngelapor. Katanya gak nemuin jejak, diduga udah mati terkubur salju. Karena yakin masih hidup, Kamenev marah dan ngusir orang itu. Di kantor waktu dipanggil, gara-gara satu orang kabur dan satunya ditembak, Mayor pun kecewa. Kamenev udah gagal. Setelah ngasih minum, Mayor bilang, tulis laporan, anggap aja Farel udah mati. Mendengar itu sambil nyimpen gelas, Kamenev nolak. Saya yakin dia masih hidup. Suatu malam, ketika lagi jalan, ngelihat ada jejak kaki. Farel sempat kaget, nyoba dicocokin, ternyata jejak kakinya sendiri. Dia pun langsung lemas. Tapi tiba-tiba, pas ngelihat ke atas langit, nampak fenomena alam yang begitu indah. Siangnya waktu lagi makan, baru aja satu suap, kalengnya udah kosong. Dia pun langsung panik. Sambil nangis Farel panjatkan doa. Semoga Tuhan ngasih dia roti. Udah nguat-nguatin buat jalan lagi. Karena kelaparan, Farel akhirnya tumbang. Gak berapa lama begitu melihat ada anjing laut. Setelah ngeluarin pistol, pas ditembak, malah meleset. Otomatis si anjing kabur. Gak mau nyerah, Farel kejar sambil terus nembak. Deket celah es dia malah jatuh karena kakinya lumayan sakit. Farel sempat diam dulu. Begitu ada kesempatan nembak, si anjing akhirnya kena. Farel pun langsung seneng. Ketika perutnya dibelah untuk meredakan sakit, Farel masukin kakinya ke dalam tubuh si anjing itu, lalu dibaluti kain. Setelah agak enakan, barulah dia ngelanjutin lagi perjalanannya. Buat motivasi, supaya semangat, setiap kali melangkah, sepanjang jalan, Farel hitung dan sesekali suka teriak gak jelas. Hingga suatu hari di tengah hamparan salju, melihat ada sebatang pohon, Farel kaget sampai jatuh ke belakang. Takut cuman halusinasi, tapi pas disamperin, beneran nyata. Dia langsung peluk sambil bilang, aku yakin bakalan berhasil pulang. Di ruang informasi, sampai radius 500 km, Kamenev menghubungi semua stasiun. Karena tetap nihil, dia pengen naikin lagi radiusnya. Suatu malam, ketika lagi tidur, dua orang laki-laki datang. Farel todongin pistol sambil ketakutan. Ternyata mereka cuman pemburu dan penggali emas. Namanya Semyon dan Anastas. Ketika Anastas bilang, kok pasti orang Jerman yang lagi kabur kan? Bukannya jawab, Farel malah panik. Karena bakal ada badai salju. Ketika Semyon ngajakin ikut ke tempat aman, dia nolak sambil teriak, pergi kalian. Mereka pun akhirnya pergi. Besoknya, badai beneran datang. Karena anginnya kenceng, pepohonan pada tumbang. Melihat itu Farel yang maksa terus jalan. Akhirnya ketimpa pohon. Pas lagi ditolong, Semyon ngetawain lalu bilang, gimana? Sekarang percaya kan? Farel cuman diem dan mutusin ikut bareng mereka.
Musim semi tahun 1950, ketika Semyon dan Anastas ngajakin Forel ke suatu tempat. Di atas rakit, lagi asik-asiknya ngobrol. Melihat jalurnya mulai ekstrim bukannya melipir, mereka tetap nekat nerobos ke sana. Di saat gelombangnya makin kenceng, Semyon jatuh, terbawa arus sampai kepalanya kebentur batu. Melihat itu, Forel nekat loncat. Begitu selamat, Semyon langsung mikir, Anastas sengaja pengen dia celaka. Di tempat lain, setelah nurunin barang dari atas rakit, Anastas bawa ke sebuah pondok. Dari belakang, Semyon dan Forel ikut nyusulin ke sana. Ternyata tempat itu adalah markas mereka berdua. Mumpung belum pada datang, pas ngobrak-ngabrik isi tasnya Semyon, Anastas nemuin emas dan langsung mencurinya. Itulah kenapa Semyon curiga, dan begitu sampai, dia pun langsung marah. Di dalam pondok ketika Semyon lagi memeriksa isi tasnya, buat alihin perhatian, dari bawah lantai, Anastas nemuin vodka, ngajakin mereka minum bareng. Pura-pura seneng, Semyon meluk Forel sambil mengambil pistol. Forel dipukul, barulah Anastas ditembak. Sadar dari pingsan, Forel keluar langsung nanyain Semyon yang lagi motongin daging. "Kenapa kau bunuh Anastas?" Semyon jawab, "Dia udah nyuri emasku." Waktu diajak pergi, denger Forel pengen ngubur dulu jasadnya, Semyon menolak, biar sekawanan serigala yang ngurus. Mereka pun akhirnya pergi. Musim semi berakhir, tibalah musim dingin. Di tengah jalan ketika Semyon mulai ngeluh, katanya udah gak sanggup, pengen nyerah aja. Tapi begitu Forel bilang, "Sini aku bawain tasnya, karena di dalamnya ada emas, takut dicuri." Dengan tasnya, Semyon menghantam Forel hingga terperosok ke bawah. Gara-gara mimpi buruk, Catherine langsung nenangin Lisa. Dia tahu pasti putrinya mimpiin ayahnya lagi. Sedangkan di sisi lain, begitu Forel bangun, melihat sekawanan serigala datang. Hampir aja celaka, beruntung keburu ada yang nolong. Pas nyadar, Forel udah ada di atas kereta, dibawa oleh suku Yakut, penduduk asli daerah itu. Di dalam kemah dengan cara adat mereka, luka Forel diobati. Besoknya, Saka orang yang kemarin nolongin Forel di hutan, pas sudah sadar langsung diajakin ngobrol. Saka cerita karena ada keperluan, jadi nanti Forel dirawat oleh Irina, putri dari kepala suku di sini. Sebelum pergi, Saka pun ngenalin istrinya yang lagi hamil. Setelah dapetin air jampi-jampi dari kakeknya, Irina bawa buat ngobatin Forel. Tapi bukannya diobati, karena ngerasa tertarik. Di luar dugaan, Irina melakukan hal yang intim. Otomatis Forel pun gak bisa nolak. Besoknya saat lagi bekerja, ingat kejadian semalam, Irina jadi senyum-senyum sendiri. Pas lagi ngeliatin Forel, istri Saka tahu pasti mereka saling suka. Ketika Kamenev datang ke kantor keamanan Soviet, katanya mereka nahan satu orang yang tahu tentang Forel. Begitu pintu penjara dibuka, nampaklah Semyon yang udah tergantung. Dia nekat mengakhiri nyawanya sendiri. Di sebuah kota ketika Saka sedang berbelanja, lewat pengeras suara, dia mendengar himbauan dari keamanan negara supaya warga Yakut berhati-hati terhadap Clement Forel. Dia adalah mata-mata Jerman. Sepulangnya dari kota, sambil gendong bayi, Irina bilang ke Saka, "Bayimu laki-laki." Saking senengnya, dia tunjukin ke Forel. Lalu nanya, "Apa kau punya anak laki-laki?" Dengar itu Forel cuman bilang, "Kalau ntar pulang, berharap sih laki-laki." Ketika diajak ke belakang,
Saka ngasih tahu kalau mereka sedang mencarimu. Takut membahayakan desa, Forel pun mutusin pergi. Keesokan paginya sebelum pergi untuk mengantar ke hutan, Saka udah nyiapin kereta dan saat meluk Forel, seekor anjing nyamperin. Dia namanya Argis. Saka bilang, Argis bakal ikut bersamamu. Gak lama Irina datang, dia pengen nganterin Forel. Setelah sampai sambil memegang sebuah kalung, Irina jelasin, ini denting kayu cedar akan melindungimu. Usai dikenakan ke leher Forel, dia berpesan, pulanglah dan lupakan namaku. Mereka pun akhirnya berpisah. Musim panas 1951, di dalam hutan, untuk memantau situasi, Argis disuruh jalan duluan. Mendengar dia terus menggonggong, karena curiga, Forel pun langsung lari. Melihat lagi ditodongin pistol, karena takut keburu ditembak saat Forel panggil. Untung Argus langsung nyamperin. Begitu mau pergi, orang itu teriak, jangan bergerak, kesini kau. Mereka pun terpaksa nyamperin. Ketika dibawa ke kantor, saat inspektur nanyain namanya, Forel ngaku dia bernama Piotr, berasal dari Baltik. Tapi ketika minta tanda pengenal dan surat izin, sempat bingung. Spontan Forel bilang, identitasku lagi dikirim lewat kurir. Tiba-tiba inspektur berdiri. Pas ngedeketin, dia salpok sama kalung pemberian Irina. Saat situasi makin tegang, inspektur bilang, kau lapar, keluarlah, minta makan sana. Tapi begitu dia keluar, ternyata mereka sudah tahu dan mulai menyusun rencana. Di luar waktu lagi makan bareng, Jagger anak buah inspektur ngasih tahu Forel, besok ada kereta barang menuju Cita. Nanti kau bakal bantuin awak krunya. Jadi tukang tarik rem. Gak naruh curiga, justru Forel kelihatan seneng. Di jalur lain, Kamenev sudah OTW duluan. Di stasiun saat Kamenev sampai, 15 anggota penyergap mulai siaga. Di dalam kereta ketika Forel dan Argis lagi asik tidur, pas dengar peluit, Forel bangun dan langsung memutar tuas remnya. Setelah berhenti waktu nengok keluar, nyadar udah dijebak, mereka pun buru-buru kabur. Ketika Forel lari ke sisi seberang karena ada kereta lewat pas lagi nunggu dari depan, si Kamenev nongol. Merasa terancam, tiba-tiba Argis nyerang. Forel yang udah terdesak terpaksa lari yang akhirnya di atas jembatan, Forel loncat mendarat ke atap gerbong. Dia lolos tapi sedih, Argis gak selamat. Sedangkan wajah Kamenev terluka cukup parah. Setelah itu, ketika sampai di sebuah desa karena lapar, Forel nekat mencuri ayam. Di tengah padang rumput lagi asik jalan, melihat pria bersorban di atas kuda, dia pun langsung lari ketakutan. Tapi ternyata cuma halusinasi. Forel pikir, apa aku udah gila? Selama musim dingin, di atap rumah kosong, Forel bernaung di sana. Di dalam ruang kelas ketika Lisa sedang membacakan puisi karangannya, begitu selesai keinget ayah, dia jadi nangis. Melihat itu merasa terharu, sang guru bilang, puisimu bagus sekali. Di suatu hari pada musim panas, ketika ada mobil barang lewat, di tengah jalan, ban depannya malah bocor buat ngambil alat. Ketika orang itu pergi ke belakang karena ngerasa ada yang aneh. Pas diperiksa, ternyata Forel ada di sana. Begitu dia mau mukul, Forel balas nyerang yang akhirnya kebablasan. Di Uni Soviet bagian Asia Tengah, tahun 1952, nampak Forel dengan penampilan yang udah kayak gembel. Pas diem di tukang makanan, siapa tahu dikasih gratis, dia malah diusir.
Saat nyamperin pedagang roti, dua perempuan sempat nawarin. Melihat Forel kayak orang linglung karena kasihan, mereka nyuruh adiknya buat ngasih sepotong roti. Ketika sedang melahap roti itu, melihat ada masjid, dikira gereja, dia pun masuk ke sana. Setelah di dalam dekat mimbar yang mirip ruang penebus dosa, Forel pun mulai berdoa. Lagi husu doa, tiba-tiba seorang laki-laki nyamperin. Dia namanya Igor. Igor bilang, baru kali ini ngelihat orang Jerman tapi kayak gembel karena kecium bau. Supaya bisa mandi, dia pun ngajakin Forel ke rumah. Saat keluar punya riwayat jantung, Igor sempat ngelus-ngelus dadanya. Pas mereka jalan di dekat gerbang, setelah ngelewatin si kakek yang lagi sholawatan. Karena si kakek merasa curiga, dia pun langsung ngelaporin mereka ke kantor polisi Uni Soviet. Sesampainya di rumah, sebelum mandi, Igor ngejamu secangkir teh sambil ngobrol. Pas tahu dia orang Yahudi Polandia, Forel langsung minta maaf. Gak mau bahas yang udah berlalu, Igor ngalihin topik. Dia bilang, kalau kau gak punya paspor, kau gak bisa nyebrang perbatasan. Gimana kalau aku bantu? Dengar itu Forel kaget, lalu nanya, kenapa mau nolongin? Padahal aku orang Jerman. Begitu Igor jawab, meski Jerman udah ngebunuh saudara-saudaraku, gak ada alasan untuk berbuat baik. Forel pun cuman bisa diam. Setelah ngobrol pas mau nyiapin kamar mandi, begitu beranjak, jantung Igor kambuh. Sedangkan di sisi lain, setelah nerima laporan karena si kakek tahu alamat rumah Igor, Kamenev langsung OTW ke sana. Usai mandi dan cukuran, rencana mau bikin paspor, Igor nyuruh Forel sembunyi di rumah dan jangan nyalain lampu. Takut dijebak lagi, Forel pun mutusin kabur. Waktu pulang ngeliat jendela kebuka, pas disusulin ke masjid, bener aja si Forel sembunyi di sana. Dan saat Igor nunjukin paspornya, pas mau diambil, dia ngasih tahu Forel, ingat nama samaranmu Piotr Ivanovich Ulyanov, berasal dari Latvia. Hafalkan informasi itu. Setelah nerima paspor, Forel sempat nanya lagi, kenapa mau nolongin orang Jerman? Karena gak ada waktu buat jelasin. Sebelum terlambat, Igor nyuruh cepet-cepet berangkat ke perbatasan Iran. Karena Iran bukan blok Soviet, jadi lebih netral dan terbuka terhadap pelarian politik. Setelah ngucapin terima kasih, Forel pun pergi. Di kantor polisi Uni Soviet, Kamenev akhirnya sampai. Ketika Igor sedang membakar pakaian milik Forel, tiba-tiba ada yang datang. Pas dibukakan pintu, ternyata itu Kamenev. Saat dijamu teh, tanpa basa-basi, Kamenev bilang, kemana Forel pergi? Mendengar itu, gara-gara kaget, Igor kena serangan jantung. Dalam kondisi sekarat, dia pun ngaku, tapi gak mau ngasih tahu kemana Forel pergi. Igor pun tewas. Forel yang lagi ngantri tiket, saat paspornya diperiksa, ngeliat ada kartu pos. Tiba-tiba aja keinget Lisa. Setelah membeli kartu itu, si penjaga nyerahin paspor, pertanda dia lolos dan naik truk untuk pergi ke perbatasan Iran. Di tengah perjalanan, begitu melihat ada petugas, Forel pun panik. Waktu disamperin, petugas bilang ada tanah longsor, jadi kendaraan harus memutar jalur lain. Karena jaraknya jauh, Forel nekat turun dan mutusin jalan kaki. Sesampainya di perbatasan, ketika nyerahin paspor ke petugas, sambil nunjukin masa berlakunya yang tinggal 1 hari lagi, Forel bilang dia harus cepet-cepet nyebrang. Si petugas malah ke belakang, diskusi sama rekannya, bikin Forel makin was-was. Saat petugas ngasih paspor, dia bilang, kok boleh nyebrang? Forel langsung lega. Dalam hitungan detik, tinggal beberapa langkah lagi menginjakan kaki di Iran, tiba-tiba disorot cahaya dari depan. Karena silau, samar-samar Forel ngelihat sepasang kaki yang nampak tidak asing. Forel yang tadinya udah pasrah, gak nyangka malah dikasih jalan. Perlahan dia pun maju. Pas sudah lewat, Kamenev bilang, ingat,
akulah pemenangnya. Karena masuk ke Iran tanpa dokumen resmi, selain dianggap imigran ilegal, Forel dituduh mata-mata Rusia. Pada tahun 1952, dia akhirnya ditahan di penjara Teheran. Di kantor komandan, Tuan Baudrek datang untuk mencari keponakannya yang bernama Clement Forel. Gak lama kemudian saat dipanggil, begitu masuk, melihat itu pamannya, Forel langsung manggil. Tapi Baudrek malah bengong. Supaya yakin itu keponakannya, paman tunjukin sebuah album foto. Ketika membuka halaman per halaman, saat nemuin satu buah foto, Forel langsung bilang, di belakang foto ini ada ucapan ulang tahun untuk ibuku. Pas paman ambil, dia makin yakin itu keponakannya. Mereka pun langsung pelukan. Bertepatan di malam Natal, di depan rumah, ngerasa belum siap, Forel sempat diem. Dari jendela saat ngelihat keluarga kecilnya mau siap-siap pergi ke gereja, takut ketahuan, dia malah lari sembunyi ke belakang. Di dalam gereja ketika acara dimulai, Forel nyusulin ke sana. Pas makin deket, Lisa ngerasain firasat, teringat dulu di depan patung Bunda Maria. Dia pernah berdoa. Begitu nengok ke belakang, ayah akhirnya pulang. Forel butuh waktu sekitar 3 tahun buat sampai pulang ke rumah. Jadi setelah ditawan oleh Uni Soviet tahun 1945, dia kabur dari kamp kerja paksa di Siberia sekitar tahun 1949 dan baru berhasil tiba kembali di Jerman sekitar tahun 1952. Selama kurun waktu itu dia jalan kaki ribuan kilometer melewati Siberia, Mongolia, Cina hingga Iran sebelum akhirnya bisa pulang dan ketemu lagi sama istri serta anaknya. Kisah ini terinspirasi dari cerita Cornelius Ross. Namanya disamarkan jadi Clement Forel demi melindungi identitas aslinya. Film ini juga ngingetin kita, kalau dalam hidup, seberat apapun ujian yang harus dilalui, asal kita punya tujuan dan tekad, selalu ada jalan untuk pulang.